Bapak Ibu, Ustaz antarkan sama Bapak Ibu sholat khusyuk. Memahami sholat khusyuk itu Bapak Ibu, ya, ada 4 derajat ilmu untuk menghantarkannya. Ya, kita lihat. Khusyuk di dalam derajat ilmu syariat fikih. Yang kedua, khusyuk di dalam derajat ilmu thariqat tasawuf. Yang ketiga, khusyuk di dalam derajat ilmu hakikat tauhid. Yang keempat, khusyuk di dalam derajat ilmu ma'rifat hikmah. Ustadz berikan Bapak Ibu kias dan perumpamaan dahulu untuk menghantarkan ini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Kita buat seumpama limau Bapak Ibu. Ya. Limau. Jeruk. Ya. Nah, bagaimana memahaminya? Ya. Bahwa di dalam kulit itu ada isi. Di dalam kulit itu ada isi. Di dalam isi ada rasa. Di dalam rasa itu ada nikmat. Maksudnya, untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Lalu mana yang dikatakan kulit, mana yang dikatakan isi, mana yang dikatakan rasa, mana yang dikatakan namanya nikmat. Nah, di dalam sholat ini, yang dikatakan kulit itu inilah syariat fikih. Yang dikatakan isi itu itulah thariqat tasawuf. Yang dikatakan rasa itu itulah hakikat tauhid, dan yang dikatakan ma'rifat, yang dikatakan nikmat itu itulah ma'rifat hikmah itu. Itu maknanya di dalam syariat itu ada thariqat, di dalam thariqat itu ada hakikat, di dalam hakikat itulah ma'rifat. Maknanya syariat ini akan menghantarkan kepada thariqat. Ilmu syariat itu menghantarkan kepada thariqat. Tidak bisa ilmu syariat itu menghantarkan hakikat. Jadi ilmu syariat itu hanya mampu menghantarkan kepada thariqat. Thariqat inilah yang menghantarkan kepada hakikat. Dan hakikat itu yang akan menghantarkan kepada ma'rifat. Ma'rifat itulah yang menghantarkan kepada Allah. Itu jalannya. Makanya di dalam sholat, keempat-empat jalan itu kita pakai. Makanya Nabi lah sebagai contoh dan teladan. Nabi sebagai uswahnya bagi umat ini, bagaimana kita betul-betul usul kepada Allah itu. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya Nabi dan Rasul itu selalu berjalan di atas syariatnya Allah, aturan-aturan Allah. Minal amri, dari segala urusan. Fattabi'ha, ikuti Nabi itu. Jadi kalau Nabi itu sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan bagi umat ini, bagaimana umat ini bisa wusul kepada Allah itu. Rupanya Nabi itulah contoh ma'rifat yang sempurna. Nabi itulah contoh hakikat yang sempurna. Nabi itulah contoh thariqat yang sempurna. Dan Nabi itulah contoh syariat yang sempurna. Jadi Nabi itu prosesnya berbeda dengan diri kita Bapak Ibu. Nabi itu prosesnya dari ma'rifat dahulu, baru turun ke hakikat.
Dari hakikat turun kepada torikat, dari torikat turun kepada syariat. Jadi Nabi itu prosesnya proses namanya tanazul. Kalau kita sebagai umatnya, proses kita dari syariat menuju torikat. Torikat menuju hakikat, hakikat menuju makrifat. Nah, itu proses kita tuh. Nah, dalam mendirikan ibadah sholat yang khusyuk itu, dirikanlah sholat itu di dalam 4 derajat ilmu ini. Ya. Nah, derajat ilmu syariat fikih, torikat tasawuf, hakikat tauhid, dan ilmu ma'rifat hikmah. Supaya sholat kita itu betul-betul khusyuk. Nah, lihat apa makna khusyuk. Nah, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, wujuhi yawma idzin khasyi'ah. Bahwa wajah mereka nanti di akhirat itu tertunduk. Itu maknanya bahwa khusyuk itu artinya maknanya tertunduk, patuh, tenang, menikmati. Itu makna khusyuk. Disitulah ulama mengatakan al-khusyuk itu al-khudu' wat tawadu. Khusyuk itu di mana kamu itu betul-betul tertunduk, betul-betul patuh dan tenang. Itu makna khusyuk. Lalu bagaimana memahaminya di dalam sholat? Nah, lihat. Bagaimana khusyuk di dalam ilmu syariat fikih? Bagaimana khusyuk di dalam ilmu tarekat tasawuf? Bagaimana pula khusyuk di dalam ilmu hakikat tauhid? Bagaimana pula khusyuk dalam ilmu ma'rifat hikmah? Yang pertama, Bapak Ibu, khusyuk sholat di dalam ilmu syariat fikih yang terlihat pada diri Bapak Ibu itu adalah tubuh. Rupanya khusyuk secara ilmu syariat fikih itu betul-betul terlihat pada tubuh. Lalu bagaimana khusyuknya tubuh di dalam ilmu syariat ini? Ketika kita mendirikan ibadah sholat. Nah, khusyuknya batang tubuh ini yang diajarkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan diriku sholat. Rupanya Nabi mengajari khusyuk batang tubuh itu kepada umat dengan cara contohlah Nabi itu di dalam mendirikan ibadah sholat. Berarti khusyuknya batang tubuh itu betul-betul tubuh kita itu tenang, tubuh kita itu patuh, tidak banyak geraknya, tidak hiperaktif Bapak Ibu, tidak seperti capuang. Capuang dah tahu tak? Sepatuang. Itu. Tidak banyak goyangnya, tidak banyak gerak-geraknya. Karena ini yang diajarkan oleh Rasul kepada seorang sahabat namanya Rafi Az-Zuraki. Nah, jadi Rafi Az-Zuraki itu Bapak Ibu sholatnya itu hiperaktif. Sholatnya hiperaktif itu banyak geraknya. Tak ada tuh makninanya Bapak Ibu. Setelah beliau ini selesai sholat, lalu beliau menghampiri Rasulullah. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW beliau. Ketika itulah Rasulullah memberikan penilaian terhadap solat yang didirikan oleh Rafi Az-Zuraki ini. Apa kata Rasul? Wahai Rafi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi lagi solatmu karena kamu sebenarnya belum solat. Karena Nabi yang menyuruh, dia bersifat sami'na wa ta'na. Dirikan solat lagi. Habis solat, beliau hampiri Rasulullah. Lalu dia memberi salam kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi lagi solatmu karena kamu belum solat. Peristiwa ini terjadi pada diri beliau sampai 3 kali Bapak Ibu. Setelah sampai 3 kali, lalu Nabi juga mengatakan apa?
Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, dirikan lagi sholat karena sebenarnya kamu belum sholat. Barulah Rafi Az-Zuraki itu memberikan komentar kepada Rasul. Sholat yang seperti apa lagi ya Rasul yang mesti aku lakukan? Aku mendirikan sholat ya Rasul. Itu karena engkau yang menyuruh aku sampai aku mengulanginya 3 kali ya Rasul. Bahkan inilah solat yang terbaik bagi diriku sepanjang hidupku ya Rasul. Karena engkau yang menyuruh aku solat sampai 3 kali ya Rasul. Tapi kenapa engkau belum juga mengatakan aku bahwa aku ini orang yang belum mendirikan solat? Alimni ya Rasulullah. Tolong tunjuk ajar aku ya Rasul. Solat yang seperti apa yang mesti aku lakukan ya Rasul? Padahal aku mendirikan sholat, engkau yang menyuruh mengulang sampai 3 kali ya Rasul. Tapi kenapa engkau juga belum katakan aku ini orang yang belum mendirikan sholat? Tolong tunjuk ajar aku ya Rasul. Disinilah Rasul mengajari Rafi Az-Zuraki itu. Wahai Rafi, apabila kamu sudah berdiri tegak betul, maka takbirlah engkau. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu itikad. Ya, ini hakikat sholat itu. Tahu kita siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Apa buah persembahan, di mana tegak berdirinya kita menyembah. Itu hakikat sholat. Itu yang berdiri tegak betul. Udah berdiri tegak betul kamu Rafi, lalu kamu takbiratul ihram. Kemudian kamu baca iftitah, baca al-fatihah. Kemudian ikra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca olehmu ayat Al-Quran yang mudah kamu untuk menghafalnya. Lalu kamu ruku wahai Rafi. Di dalam ruku itu ada tumak ninahnya. Lalu kamu itidal wahai Rafi. Dalam itidal juga ada tumak ninahnya. Lalu kamu sujud, dalam sujud ada tumak ninahnya. Lalu kamu duduk, dalam duduk ada tumak ninahnya wahai Rafi. Lakukanlah rakaat yang kedua seperti kamu melakukan rakaat yang pertama. Disitulah Nabi mengajar Rafi Az-Zuraki ini untuk belajar khusyuk pada batang tubuhnya. Kenapa? Karena Rafi ini di dalam sholat batang tubuhnya tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul. Banyak goyangnya, tidak tenang dia. Tidak sempurna rukun 13 yang dia dirikan itu secara ilmu syariat itu.